Jangan skip video ini kalau kamu seorang muslim. Karena pada video kali ini kita akan membahas 10 keistimewaan bulan Ramadan. Ramadan, bulan berkah dan penuh ampunan yang selalu dinantikan kedatangannya. Terdapat banyak keistimewaan bulan Ramadan yang disebutkan jelas dalam Al-Quran. Menyambut bulan Ramadan dengan hati yang gembira sangat dianjurkan. Bukan hanya tentang rencana buka puasa bersama teman-teman atau banyaknya kue dan pakaian baru. Lebih dari itu, bergembira menyambut bulan Ramadan dapat menjaga diri kita dari api neraka. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis berikut, barang siapa yang bergembira akan hadirnya bulan Ramadan, maka jasadnya tidak akan tersentuh sedikitpun oleh api neraka. Hadis riwayat An-Nasai. Kamu juga pasti sering mendengar tentang 3 fase bulan Ramadan yang memiliki keutamaan masing-masing. 3 fase bulan Ramadan ini dibagi menjadi 10 hari setiap fasenya, yakni 10 hari pertama, kedua, dan ketiga atau terakhir. 10 hari pertama Ramadan dikenal dengan fase turunnya rahmat Allah, 10 hari kedua Ramadan disebut sebagai waktu penuh ampunan dari Allah. Sedangkan 10 hari terakhir Ramadan atau 10 hari ketiga Ramadan merupakan saat terbebas dari api neraka. Berdasarkan penelusuran dari NU Online, yang mengutip kitab Jami al-Ahadits, hadis yang mendasari pembagian 3 fase Ramadan tersebut diriwayatkan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman serta Ibn Huzaimah dalam Sahih Ibn Huzaimah. Menurut Al-Suyuti, sanad hadis yang menjelaskan 3 fase Ramadan tersebut berasal dari satu sumber yaitu Ali ibn Said ibn Jatan yang berstatus daif. Ditambah lagi, orang yang meriwayatkan hadis tersebut adalah Yusuf bin Ziyad yang berstatus daif jidan. Dalam kitab daftar hadis daif Syaikh Al-Albani, hadis pembagian 3 fase Ramadan disebut hadis yang lemah. Para ulama mengatakan bahwa keutamaan 10 hari pertama tidak hanya rahmat, 10 hari kedua tidak hanya makfirah, dan 10 hari terakhir Ramadan tidak hanya pembebasan api neraka. Melainkan 30 hari selama Ramadan setiap harinya Allah melimpahkan rahmat, ampunan, dan pembebasan dari neraka. Selengkapnya, berikut 10 keistimewaan bulan Ramadan. 1. Ramadan bulan penuh ampunan. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi jangan putus asa, Allah Maha Pengampun dosa. Allah akan menghapus dosa-dosa hambanya yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah. Barang siapa yang beribadah puasa Ramadan karena penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat wajib 5 waktu, Jumat ke Jumat, dan Ramadan ke Ramadan, Allah akan menghapus dosa-dosa di antara waktu tersebut selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim. 2. Waktu mustajab untuk berdoa. Kamu punya keinginan yang belum terwujud, jangan ragu untuk memintanya pada Allah. Allah suka pada hambanya yang berdoa. Apalagi bulan Ramadan waktu mustajab untuk berdoa. Allah berjanji akan mengabulkan doa yang dipanjatkan seorang muslim setiap hari di bulan Ramadan. 3 orang yang doanya tidak ditolak, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzolimi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazar, dari Jabir bin Abdillah. Al-Haythami dalam Majma'az Zawaid mengatakan bahwa perawi hadis ini sikah atau terpercaya. 3. Ramadan bulan berkah. Ramadan bulan berkah bukan saja karena limpahan pahala dan diampuninya dosa-dosa, melainkan Ramadan membawa keberkahan pada segala aspek kehidupan. Kita bisa menyaksikan sendiri keberkahan Ramadan tercurah dengan peningkatan perputaran roda perekonomian, kesehatan, kemanusiaan, dan lain-lain. Telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan dibelenggu,
dan pada malam itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad. 4. Pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Selain merupakan bulan penuh berkah dan ampunan bagi umat muslim, keistimewaan bulan Ramadan yaitu pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Ini artinya Allah memberikan kesempatan yang luas bagi hambanya untuk masuk ke surga dengan beribadah selama Ramadan. Jika awal Ramadan tiba, maka setan-setan dan jin dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Sedangkan pintu-pintu surga dibuka, dan tidak satu pintu pun yang ditutup. Hadis riwayat Tirmidzi. 5. Setan dan jin dibelenggu. Pada hadis sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa setan-setan dan jin dibelenggu pada bulan Ramadan. Ini merupakan salah satu keutamaan bulan Ramadan, sehingga kita bisa beribadah lebih baik dan kondusif. Merujuk Rumaisyo Al-Qodi, Iyad menjelaskan, terbelenggunya setan-setan dan jin sebagai tanda masuknya bulan Ramadan merupakan gambaran betapa mulianya bulan tersebut. Orang-orang akan lebih terdorong melakukan kebaikan dan lebih mudah menghindari maksiat. 6. Orang-orang dibebaskan dari neraka. Ramadan bulan penuh berkah dan ampunan bagi umat muslim di mana setan-setan dibelenggu. Bagi orang yang ingin melakukan kejahatan diperintahkan untuk menahan dirinya atau mengurungkan niatnya. Secara tersirat berarti orang tersebut dibebaskan dari neraka karena menjauhkan diri dari melakukan kejahatan. 7. Bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran merupakan cahaya yang memberikan keistimewaan terhadap apa-apa yang terkait dengannya. Al-Quran turun pada hari Jumat, maka hari Jumat menjadi hari istimewa dari hari-hari lainnya. Demikian juga dengan bulan Ramadan yang merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, maka bulan Ramadan lebih istimewa dibandingkan bulan-bulan lainnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah memuji bulan Ramadan karena Allah memilih bulan ini sebagai waktu diturunkannya Al-Quran, sebagaimana Allah menurunkan kitab ilahiyah lainnya juga pada bulan Ramadan. 8. Terdapat malam penuh kemuliaan. Allah menurunkan Al-Quran pada suatu malam di antara 10 hari terakhir Ramadan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Allah pun memberi keistimewaan pada malam tersebut dibandingkan malam-malam lainnya. Bahkan Allah menyebut malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Dalil tentang keutamaan bulan Ramadan ini disebutkan langsung dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Qadar kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Quran Surah Al-Qadar ayat 1-5. 9. Puasa di bulan Ramadan senilai dengan puasa 10 bulan. Pada bulan Ramadan ibadah kita bernilai lebih dibandingkan ibadah di bulan lainnya. Di antaranya ibadah puasa di bulan Ramadan senilai dengan puasa 10 bulan di waktu lain. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka 1 bulan sama seperti 10 bulan. Dan barang siapa yang berpuasa setelah itu yakni berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal, hal itu sama nilainya dengan puasa sempurna 1 tahun. Hadis riwayat Ahmad. 10. Sedekah paling mulia adalah di bulan Ramadan. Umat Islam harus bergembira menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Sebisa mungkin jangan sampai ada orang-orang fakir dan miskin yang bersedih karena tidak memiliki makanan dan pakaian yang layak untuk beribadah. Oleh karenanya sangat dianjurkan untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Rasulullah pernah ditanya, sedekah apakah yang paling mulia? Beliau menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi.
Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surah Al-Hadid ayat 18. Keutamaan Ramadan bulan berkah yang telah dijelaskan semoga bisa memotivasi kita untuk meningkatkan ibadah, berbuat kebaikan, dan memperbanyak doa. Seperti anjuran Majelis Ulama Indonesia atau MUI, hendaknya seluruh umat Islam mengoptimalkan kebaikan dalam berbagai aspek, termasuk diantaranya hablu minallah, ibadah manusia kepada Allah. Ada banyak kesempatan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah selama bulan Ramadan. Bisa diawali dengan makan sahur secukupnya, salat wajib di awal waktu disertai salat sunnah, membaca Al-Quran, bahkan hingga tidur siang pun bisa menjadi bentuk ibadah kepada Allah. Selama semua itu dilakukan dengan niat semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah. Kemudian, hablu minan nas, hubungan sesama manusia. Wujud mengoptimalkan kebaikan dalam hubungan sesama manusia selama bulan Ramadan bisa dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya dengan memberi makan orang yang berpuasa. Menurut Imam An-Nawawi, seperti dijelaskan A.R. Sohibul Ulum dalam buku, Tebarkan Salam dan Berilah Makan, memberi makanan atau minuman untuk berbuka puasa walau hanya dengan seteguk air atau satu biji kurma sudah termasuk mendatangkan pahala. Pendapat ini bersandar pada hadits yang diriwayatkan Imam Huzaimah dari Salman. Barang siapa memberi berbuka orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka amalnya itu sebagai ampunan atas dosanya, membebaskannya dari api neraka, dan ia mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Dan satu lagi, hablu minal alam, hubungan manusia dengan alam. Sejatinya manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin yang mengelola bumi dan seluruh isinya. Sebagaimana tertuang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka sudah sepantasnya, kita selalu menjaga kelestarian alam sebagai bentuk tanggung jawab dan ketaatan terhadap Allah. Kita bisa bersiap dari sekarang untuk memperdalam bekal ilmu agama, banyak bertaubat, serta berdoa dan melakukan berbagai amal kebaikan agar diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah di bulan penuh berkah dan ampunan bagi umat muslim. Mungkin hanya sekian dulu pembahasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa di video selanjutnya.